Kenapa kami konsep dengan netralitas ASN? Untuk informasi, NTB ini berada di urutan ke-7 di Indonesia, menjadi daerah yang tertinggi dalam pelanggaran netralitas ASN. Wah, ini menarik ini. Daerah Ya. berapa tadi? Ke-7 ya? Daerah ke-7 di Indonesia. Ya. Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas ini tidak seperti memesan kopi di warung kopi sebenarnya. Iya. Mari kita nikmati pesta ini, kita rayakan, kita jalani tentunya dengan rule yang sudah ditetapkan dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tribuners, jumpa lagi dengan saya, jurnalis tribunlombok.com, Dion Dede Putra, dalam program Mata Lokal Memilih. Hari ini Tribuners sangat istimewa karena saya berada di Kota Bima. Bersama saat ini dengan saya, Ketua Bawaslu Kota Bima, Ibu Atina, yang biasa saya panggil, biasa saya sapa Mbak Atin. Apa kabar Mbak Atin? Alhamdulillah baik. Om Dion sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Ya. Kemudian bersama kita juga Tribuners, Komisioner Bawaslu Kota Bima, ini Bung Idar. Beliau ya sehari-hari tugas tanggung jawabnya adalah Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas. Ini panjang benar ini, Siap. Idar ya. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Baik. Saya mungkin pertama ke Mbak Atin dulu ini. Mbak Atin, ini udah kurang lebih 3 bulanan ya, menjadi pengawas pemilu ya, dengan tanggung jawab sebagai ketua. Apa sih yang mengesankan Mbak Atin dulu ini apa? Ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Dion. Ya. Yang mengesankan sangat banyak ya. Sangat banyak, ya. Namun mungkin yang bisa saya sebutkan adalah mengenal lingkungan baru dan orang-orang baru. Orang-orang pasti baru, ada. ya. Ya. Selalu ada hal baru yang karena ini tempat baru, orang-orang baru, dan ada hal baru yang saya lihat. Itu yang paling berkesan. Tadi sudah banyak teman ya, sudah banyak ini terutama Bawaslu seluruh Indonesia ya, karena Mbak Tin tentu sudah banyak sekali kegiatan yang diikuti. Kemudian sekarang ini mungkin apa sih yang menjadi fokus hari-hari ini? Hari ini di tanggal 13 November tuh kita sudah sampai di tahap mana ini Bawaslu ini, Mbak Tin? Iya. Kalau berbicara tahapan, Ya. saat ini kita sedang di jalan menjelang Ya. memasuki tahapan kampanye. Jadi di tanggal 3 November kemarin di 2023, Komisi Pemilihan Umum baru saja menetapkan daftar calon tetap Ya. untuk calon anggota legislatif yang akan menjadi peserta pemilu. Nah, di masa pasca penetapan DCT tersebut, ini masa rentang bagi peserta pemilu yang baru saja ditetapkan sebagai DCT sebagai masa sosialisasi. Ya. Tapi nanti tanggal 28 baru bisa Baru mulai kampanye. Jadi kampanye, kita lagi ya. di jalan sekarang menuju tahapan kampanyenya. Nah, para peserta pemilu yang baru saja kemarin ditetapkan legislatif itu, calon-calon legislatifnya, sekarang lagi masa-masa sosialisasi. Ya. Apa catatan yang penting dari Bawaslu terhadap calon-calon yang sudah ditetapkan ini? Catatan pentingnya itu sih kembali kepada tahapan ya, karena kami pun bekerja mengawasi semua ini berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan, dan sekarang tahapannya belum masuk kampanye. Catatan terbesar dan terpenting bagi kami, calon-calon legislatif yang kemarin sudah ditetapkan, kemudian bersama parpolnya belum melakukan kampanye. Karena memang masuk tahapan kampanye itu nanti tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari. Harapan kami sangat besar seluruh peserta pemilu mentaati aturan saat ini, bahwa saat ini masih pada masa dilarang kampanye karena belum masuk tahapan kampanye tersebut. Ya, ini saya sebentar ke Mas Idar ya, saya panggil Mas Idar aja lah. Nah, Mas Idar, ini kan saya di keliling-keliling kota ini di jalan ya, perjalanan dari Mataram ke sini, kemarin ketika masuk ke Kabupaten Bima, kemudian Kota Bima juga.
ini APK banyak sekali ini di jalan-jalan ini, bahkan sudah kayak suasana menjelang pemilu. Ini terutama dari tanggung jawab Mas Idar sebagai komisioner yang membawai masalah pencegahan tadi itu segala macam. Ini apa sih catatannya yang hari ini? Oke, terima kasih. Memang ini yang berkaitan dengan alat peraga sosialisasi ini memang ini tumbuh bagaikan jamur. Padahal belum musim hujan. Pada musim hujan ya. Sejak bulan Juli tahun 2023 ke bulan November 2023 ini itu tumbuhnya alat peraga sosialisasi bakal calon anggota DPR Kabupaten Kota ini tumbuhnya ini bagaikan jamur. Jamur ya. Maka langkah pencegahan yang sudah kami lakukan di Bawaslu Kota Bima bahwa tanggal 6 bulan ini kemarin Ya, 6 November. 6 November ini kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh partai politik sebagai peserta pemilu di tahun 2024 ini, kemudian bersama pemerintah kota dan KPU Kota Bima yang berkaitan dengan menyikapi terhadap persoalan-persoalan alat peraga sosialisasi Ya. dan menjelang masuk tahapan kampanye ini. Ya. Dan pada saat rapat koordinasi itu hasil tindak lanjutnya itu dibuatkan surat kesepakatan diminta kepada partai politik peserta pemilu ini untuk menertibkan alat peraga sosialisasi secara mandiri. Secara mandiri ya, secara mandiri. Kami Ya. berikan waktu pada saat rakor itu adalah 3 kali 24 jam. Ya. Tanggal 6 kemarin. Tanggal 6 kemarin. Kira-kira aksinya seperti apa nih Nah. dari amatan Bawaslu Kota Bima? Setelah kami dibuatkan kesepakatan dalam rapat koordinasi secara bersama itu, hari ini tadi pagi Ya. kami melakukan koordinasi dengan pemerintah kota untuk tindak lanjut kesepakatan bersama ini. Ya. Bahwa pemerintah kota bersiap untuk melakukan penertiban semua alat peraga sosialisasi yang berada di Kota Bima ini, itu adalah hari Rabu. Hari Rabu ya. Hari Rabu berarti tanggal 15. 15 ya, tanggal 15 ya. Jadi sudah ada komitmen, sudah ada dari pemerintah kota untuk menertibkan itu. Itu. Nah, terus ke para aktornya sendiri ini apa yang dilakukan, langkah-langkah yang dilakukan Bawaslu ini? Kan tadi ke pemerintah menertibkan, ya, tapi kan tentu kepada aktornya sendiri, para pemainnya sendiri ini apa sih yang dilakukan? Partai politiknya. Partai politik ya, partai politik itu. Kepada partai politik kami sudah menyampaikan surat himbauan. Himbauan ya, ya. Surat himbauan kami minta kepada partai politik untuk menurunkan dan menertibkan sendiri dulu alat peraga sosialisasinya yang beredar hari ini. Ya, Itu ya. sudah kami lakukan penyampaian surat himbauan. Dan respon mereka bagaimana? Partai, ya silakan. Kalau positif ya, Ya, kalau positif. responnya ya, walaupun pada implementasinya masih sedikit sekali yang memiliki kesadaran untuk menertibkan sendiri. ya. Ya, ada memang yang sudah menertibkan. Kami ada ya beberapa Ada. titik spot yang memang sudah menurunkan pasca kami memberikan surat himbauan. Sudah ada yang menurunkan Ya, sendiri. Walaupun dalam kalau kita presentasi itu masih lebih banyak yang belum menertibkan. Iya, sendiri, ya. kalau kita presentasikan. Kemudian ini dari aspek pencegahan tadi dan hukum ya, Nida. Selain tadi langkah menertibkan APK, mungkin ada agenda lain lagi yang dari Bawaslu sendiri, apa sih dalam kaitan dengan itu, aspek pencegahan? Kemudian aspek pencegahan yang sudah kami lakukan juga di Bawaslu Kota Bima, yang pertama kami sudah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi Kampus-kampus di Kota Bima, yaitu perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Bima ya. dan perguruan tinggi Universitas Bojo Bima. Bojo Bima ya. Kemudian kami juga sudah melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Salah satunya bisa kami sudah melakukan kerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB ya. yang berkaitan dengan menangkal isu-isu SARA. SARA ya. Kemudian kami juga sudah melakukan kerjasama dengan media, ini yang kaitan dengan isu-isu berita Hoax ya. Nah ini saya menarik ini. Ini ke Mbak Atin dulu. Mbak Atin ini sebagai wartawan senior ya, lama di apa? Ini hoax ini bagaimana, Mbak? Kira-kira pasti menurut saya sih banyak sekarang ini, tapi tentu Bawaslu Kota Bima punya catatan apa, Mbak?
hoax ini? Iya, kalau hoax itu memang masalah salah satu ya identifikasi kerawanan pemilu ya. kita. Itu secara nasional. Di tingkat daerah pun itu hoax juga menjadi isu kerawanan kami. Kenapa hoax ini menjadi salah satu pemetaan potensi kerawanan? Pertama soal arus informasi yang begitu terbuka saat ini, terutama dengan keberadaan media sosial. Nah, harus kita akui bahwa keberadaan media sosial yang begitu terbuka, yang begitu cepat mentransformasi informasi itu mengalahkan media mainstream. Saya bisa sampaikan seperti itu. Ya, benar. Jadi warga sekarang sudah mungkin nanti urutan kedua ya, ingat menghubungi wartawan. Yang pertama live dulu. Live dulu ya. Live dulu biasanya. Atau mungkin baca walaupun belum ngecek isinya langsung share. Iya, dia share ya. Ya, betul, langsung share. Jadi kemampuan orang untuk mentransformasi atau meneruskan informasi di media sosial itu nyaris tanpa ada hambatan, tidak ada sekat. Yang penting punya gadget, punya paket data, langsung share. Nanti dulu urusan benar apa tidak. Yeah. Nah, ini juga kembali kepada sumber daya manusia kita ya, yang memang untuk tingkat bacanya itu masih kurang tinggi ya. Untuk mau membaca, sehingga yang tadi yang belum dibaca, belum diidentifikasi benar apa enggak, jadi langsung sharing. Iya. Jadi yang kami lakukan ya dengan tadi ya menggandeng pihak rekan-rekan media mainstream untuk penyebaran informasi. Termasuk juga kami memanfaatkan, karena ini kan sebagian besar masyarakat itu menggunakan media sosial. Kami pun selain melakukan kerjasama dengan media mainstream, kami menggunakan maksimalisasi media sosial yang dimiliki oleh Bawaslu. Hampir pada seluruh platform media massa, maksud saya media sosial Bawaslu Kota Bima memiliki dan menggunakan untuk transformasi informasi. Setidaknya ini masyarakat di luar sana memiliki referensi sumber informasi yang tepat tuh di mana, yaitu di media sosial. Walaupun mungkin enggan ya buka website. Tapi kan kalau dari media sosialnya Bawaslu kan itu terpercaya dong. Ya pasti kami sudah menampilkan ini loh sumber informasi yang sudah dipastikan benar seperti itu. Kesan saya batin Mas Idar ya. Kota Bima ini, masyarakat Kota Bima itu sangat aktif di media sosial. Bahkan super aktif ya di NTB ini, sangat cepat ya. Karena kami kan juga sebagai orang media, kami juga menjadikan media sosial itu sebagai sumber pertama lah, informasi pertama. Sangat aktif ini. Dan mereka itu berani-berani. Batin ya. Ini seperti apa sih? Berani itu maksudku, kalau misalnya boleh dibanding lah, daerah lain tuh mungkin masih malu-malu menyampaikannya. Di Bima itu biasanya ya to the point lah. Itu bagaimana menyikapi ini? Bima tuh itu hebatnya. Komunikatifnya bagus. Sangat komunikatif, tingkat komunikasinya baik, apalagi Bima mungkin jiwa perantaunya bagus ya, di luar kemudian ketika kembali di Bima itu juga akan terbawa apa yang diperoleh dari wilayah rantauannya. Untuk memaksimalisasi bagaimana keaktifan penggunaan media sosial, terutama misalkan mungkin ada yang buat postingan-postingan di media sosial, ya kami imbangi juga dengan keberadaan media sosial kami yang aktif. Hampir tidak ada yang terlewatkan yang kami publikasikan di media sosial kami, walaupun dengan konten-konten mungkin tidak seheboh konten kreator sekarang ya. Karena memang kami sifat media sosial kami lembaga tapi upaya kami untuk membuat informasi yang interaktif, yang kemudian yang kekinian, sehingga mudah diserap, kemudian mudah untuk diterima oleh masyarakat Bima dan dipahami informasi yang kami sampaikan itu insya Allah maksimal ya kami lakukan. Ada beberapa kreativitas yang dibuat kalangan teman-teman di Bawaslu juga untuk menyampaikan informasi tersebut sesuai dengan yang beredar sekarang. Ini kan para konten-konten kreator ini kan keren-keren sekarang. Keren ya dia bikin itu macam-macam informasi. Kami mulai mengadopsi itu untuk menyampaikan informasi yang penting di platform-platform media sosial Bawaslu. Ya, tapi dari amatan Bawaslu sendiri, Mas Ida, yang riuh rendah di media sosial ini masih dalam tahap sudah agak ngeri-ngeri sedap, atau masih dalam tahap masih wajar lah, atau seperti apa nih Mas Ida sampai hari ini loh maksudnya? Untuk hari ini masih dalam tahap wajar. Masih wajar kan? Masih wajar. Bahwa cerewetan sedikit biasa, tapi masih dalam tahap yang tidak kita anggap ya ini bisa mengganggu kenyamanan seperti ini. Nah, ini saya kembali ke Mas Idar juga. Mas Idar ini punya
tanggung jawab ini menarik juga nih tentang partisipasi masyarakat. Saya ingin sedikit mengelaborasi itu karena kita dari sisi komposisi pemilih kita itu nanti juga Mbak Atin adalah ini paling banyak pemilih milenial. Ya, pemilih milenial berikutnya adalah pemilih generasi Z. Ya usia anak saya inilah seperti itu. Ini apa yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bima. Ya, silakan Mas. Yang berkaitan dengan pengembangan pengawas pemilu partisipatif ini menjadi tanggung jawab Bawaslu. Bawaslu ya. Ini tanggung jawab. Untuk kami di Kota Bima, ini kami sudah membentuk 15 kampung pengawas partisipatif yang tersebar di 5 kecamatan yang ada di Kota Bima. Kota Bima ini. Kampung partisipatif. Kampung pengawasan partisipatif. Keren ini. Ya. Itu yang sudah kami bentuk ini sudah 15 kampung pengawas partisipatif yang sudah kami bentuk. Ya. Kemudian ada juga yang sudah kami bentuk ini ada yang namanya kelompok forum warga namanya. Ya, kelompok forum warga. Di kelompok forum warga ini yang terdiri dari misal kelompok tani perkebunan, ya. Kelompok pengrajin batu bata. Jadi dia kategorial orang latar belakangnya ya. Di forum kelompok warga ini memang ini disebut dengan komunitas hobi sebenarnya. Iya, komunitas hobi ya. Jadi yang hobinya di komunitas petani kita turun di kelompok tani, kemudian kelompok nelayan. Di nelayan ya. Kemudian di sini ada kelompok pemecah batu. Oh, itu lagi. Itu khusus lagi. Ya. Kemudian ada pengrajin batu bata. Ya. Sudah kita bentuk ini. Ya. Bahwa masyarakat ini kita mendorong untuk berpartisipasi aktif dalam hal pengawasan pemilu. Ya. Minimal mereka memberikan informasi awal terhadap dugaan pelanggaran. Mereka itu Mbak Atin ya menjadi semacam mata dan telinganya Bawaslu. Ya. Jadi pendekatan yang kami lakukan itu berdasarkan kelompok-kelompok besar profesi yang ada di Kota Bima. Jadi profesi pemecah batu ada di sisi selatan Kota Bima dan itu cukup besar jumlahnya ya, itu yang dibentuk. Pengrajin batu bata juga ada di sisi utara Kota Bima, cukup jauh lokasinya dari kami, maka kami butuh mereka ya. Kami tentu butuh partisipasi yang secara cepat dan juga berdasarkan kesadarannya sendiri ya untuk turut mengawasi. Karena memang pengawasan kalau dilihat dari jumlah kami di Bawaslu itu nggak cukup ya tentu. Iya. Dengan Nah, peserta pemilunya berapa? 357. Iya, 357. Peserta pemilu, belum lagi masyarakatnya, belum ASN-nya, TNI pun banyak yang harus diawasi. Iya. Tidak mencukupi. Nah, untuk menutupi kekurangan SDM tersebut, ya kami harus itu kira-kira tadi, saya ingin elaborasi ini menarik ini. Yang tadi kampung partisipasi pengawasan itu kira-kira semacam menjadi anggotanya itu yang menjadi tim intinya ada berapa sih di sana? Variatif ya. Jumlahnya ini. Karena kenapa ini kami tarik ini di masing-masing kelurahan itu menjadi kampung? Karena kalau dibentuk berbasis kelurahan itu terlalu besar. Ya, betul ya, terlalu ya. Maka kami membentuk ini adalah basis yang dominan kecil, yaitu adalah berbasis kampung. Kalau di kota ini kan lingkungan dia. Lingkungan. Maka pemberian nama saja ini menjadi kampung pengawas partisipatif yang berbasis lingkungan. Jadi dia lebih tahu siapa orang di daerah situ. Ya. Di kampung pengawas partisipatif ini yang kami bentuk, itu kami didik, kami bina khusus di 15 kampung pengawas partisipatif. Ya. Dan itu minimal sudah terwakili seluruh di Kota Bima ini ya. Kota Bima ya. Bahkan pembentukan kampung pengawas pemilu partisipatif ini tidak secara kita bentuk ini bukan hanya sekedar itu. Ini kampung ini butuh riset yang sudah lama kami melakukan riset. Ya, baru kita bentuk di situ. Ya. Artinya minimal dengan kebarang kampung partisipatif tadi itu mata dan telinga Bawaslu ini bisa cukup banyak di mana-mana ya. Karena tadi itu ini biasanya makin ke sini ini sampai menuju 14 Februari ini tensinya kan juga makin tinggi ini ya. Makin tinggi ya.
Kemudian mungkin ada upaya-upaya lain lagi dalam rangka pengawasan ini supaya bisa tersebar segala macam. Terutama ini batin ini. Kan yang sekarang menjadi isu juga menjadi perbincangan cukup hangat adalah tentang netralitas ASN ya dan TNI Polri. Nah, ini seperti apa nih dalam konteks kita di Kota Bima ini? Jadi kalau pendekatan sosialisasi sudah berkali-kali, bahkan sosialisasi yang dilakukan Bawaslu itu per kelurahan. Per kelurahan. Jadi rekan-rekan kami yang ada di tingkat kecamatan, Panwascam itu melakukan sosialisasi hingga ke tingkat kelurahan-kelurahan. Kenapa kami konsen dengan netralitas ASN? Untuk informasi, NTB ini berada di urutan ke-7 di Indonesia, menjadi daerah yang tertinggi dalam pelanggaran netralitas ASN. Wah, ini menarik ini. Daerah berapa tadi? Ke-7 ya? Daerah ke-7 di Indonesia. Ya, termasuk penyumbangnya juga adalah Bima. Penyumbangnya adalah Bima. Dengan data-data ini, makanya kami juga konsen untuk melakukan sosialisasi terhadap netralitas ASN. Karena sebenarnya ya, netralitas ASN ini kan bukan aturan, bukan pelanggaran terhadap undang-undang penyelenggaraan pemilu, tapi pelanggaran terhadap undang-undang lain. Seperti itu. Iya, karena itu kan diatur berbeda. Bukan ada, sebenarnya aturan netralitas itu tidak berada di undang-undang pemilu ya, betul, ya. Dari itu. Tapi ini justru sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemilu, karena berkaitan dengan pelayanan publik. Ya. Kenapa banyak sekali pasti tensinya tinggi kalau sudah berkaitan dengan itu. Makanya kalau upaya mendegradasi soal netralitas ASN, kami sudah lakukan sosialisasi sampai tingkat kelurahan. Kemudian secara penindakan sejauh ini ya, sejak tanggal bulan berapa ya? Bulan 6 ya. Sejak bulan 6 itu sampai Juni sampai saat ini kami sudah melakukan penindakan terhadap 6 orang ASN. Wah, berarti sudah ada aksi nyata dong ya? Sudah ada aksi nyata. Alhamdulillah sudah ada 6 orang ini. 2 orang sudah keluar rekomendasi dari KASN untuk dilakukan pemberian sanksi oleh pemerintah Kota Bima. Nah, masih ada 4 lagi yang antri untuk diproses. Masih dalam proses. Berbicara kapasitas dan wewenang, kami Bawaslu hanya melakukan pemeriksaan, menemukan dugaan pelanggarannya, kemudian kami merekomendasikan ke KASN. Ya, selebihnya nanti KASN dan pemerintah daerah. Ya, tapi kan kita, menurut saya ini catatan penting tadi yang Mbak Agus katakan bahwa 2 orang ini sudah diberi sanksi. Artinya tidak main-main ini. Ini kan semacam memberi warning lah kepada saudara-saudara kita yang ASN ini, TNI Polri, supaya ya Anda itu kan aparat negara nih, ya tolong dong, ini isu yang paling sekarang ini terus terang isu secara nasional itu memang yang sedang menjadi sorotan sekarang adalah soal netralitas ASN dan TNI Polri, ya seperti itu. Kemudian kira-kira respon, tentu di sini kan ya Mbak Atin dan Komisioner Bawaslu Kota Bima ini kan tidak henti terus berkoordinasi ya. Tapi dari pucuk-pucuk pimpinan di sini sudah memberi komitmen lah seperti itu ya, Mbak Tin ya, untuk menjaga bersama ini. Ya, komunikasi terakhir kami dengan pemerintah Kota Bima melalui penjabat wali kota itu beliau berkomitmen ya untuk bahkan terakhir tadi pagi kami bertemu mendorong Bawaslu untuk lebih merekomendasikan lagi sanksi yang lebih berat, lebih gas lah sedikit. Ini langsung pimpinan daerahnya. Itu kami menganggap ya itu bentuk dukungan dari pemerintah daerah yang membawahi para ASN-nya agar Bawaslu itu ini semacam support ya bagi kami penyelenggara yang mengawasi ini. Karena itu tadi memang terakhir juga pada tanggal 6 kemarin kami bertemu dengan Parpol, dan suara terbanyak yang diberikan oleh Parpol itu ya soal penekanan terhadap netralitas ASN. Seperti itu. Tapi dari yang tadi 6 itu, ada nggak TNI Polri? Ada nggak? Setelah ini belum ada ya? Belum ada. Berarti masih ASN ya? Masih ASN ya, TNI Polri belum ada. Berarti memang TNI di sini, TNI Polri masih apa? Dan harapan kita terus terang memang mereka ini kan harus betul-betul berada di realnya ya. Karena kalau mereka agak, itu berbahaya untuk demokrasi kita. Ya, kemudian Mbak Tin, catatan dari sekian perjalanan kira-kira aspek kerawanan. Walaupun ini kita memang belum sampai ke puncak, tapi kan tentu mengantisipasi. Kira-kiranya ini kesempatan juga Mbak Tin, Mas Idar, untuk juga kita sama-sama sosialisasikan. Kami Tribun juga membantu sosialisasikan. Kira-kira aspek kerawanan di Bima ini yang harus kita dari sejak dini kita lakukan tuh apa sih sebenarnya? Ya.
soal berbicara kerawanan sebenarnya hampir sama di semua daerah. Semua daerah ya. Hampir sama semua daerah. Kalau di kita ini ya pertama netralitas ASN, Ya. kemudian money politik, Money politik ya. kemudian hoax Ya. dan isu sara. Ya, ya, ya. Ini yang paling kami waspadai saat ini. Kenapa? Karena memang dari pemilu ke pemilu ini akan selalu muncul dia Muncul, ya. isu-isu ini. Apalagi ketika penggunaan media sosial dimanfaatkan untuk hoax dan isu yang dibawa hoax ini yang berkaitan dengan sara. Nah, ini Ya. Double ya, itu. Jadi tingkat ini pukul kiri kerawanannya. kemudian kanan lagi ya. Iya, Ya. Jadi kan kalau rasa bakso dia nendang-nendang Nendang kan? gitu. Kayak gitu. Iya. Tapi itu hampir di seluruh daerah. Daerah, sih. iya. Iya. Tapi dari 4 hal tadi yang Mbak Atin sebut itu dalam sampai dengan hari ini masih dalam situasi yang Beliau normal. ini yang sangat mengawasi. Silakan Mas Idar. Apa ini yang kira-kira dari tadi itu? Hoax, kemudian apa yang sekarang itu betul agak sedikit jadi konsen. Karena terus terang, saya mungkin agak kaitkan sedikit dengan kita kan tidak lama lagi mau masuk ke kampanye ini. Ya, tanggal 28 kita sudah masuk. Tapi yang sekarang ini kira-kira menjadi semacam atensi betul itu apa sih? Idar. Supaya kerawanan tadi itu kita minimalisir lah betul ya. Kami saat ini sedang melakukan konsentrasi itu pada yang berkaitan dengan isu netralitas ASN dan politik uang. Politik uang ya. Jadi konsentrasi di sana. Konsentrasi di situ. Iya, di situ ya. Baik. Kemudian ini 28 kampanye. Nah, 28 kampanye sampai tanggal berapa tuh Mbak Tin ya? Tanggal 10. Tanggal 10 ya, Februari 2024. Iya. Ini kira-kira apa nih harapannya terhadap para aktor ya? Aktor kita ini sekarang udah berdandan rapi, bahkan tadi Mas Idar bilang ini APK yang sudah kayak jamur di musim. Jadi dia sudah tidak tahan ini mau segera tempur ini ya. Nah, ini dari perspektif Bawaslu apa sih harapannya? Silakan Mas Idar dulu. Harapan kita sih pemilu ini pesta demokrasi. Iya, demokrasi. Pesta selayaknya itu sesuatu yang dirayakan dengan bahagia, Ya, happy, ya. sukacita, kita tertawa-tawa. Jangan sampai kemudian nanti ada diselip-selipkan juga bahwa ini sesuatu yang meresahkan. Ya. Meresahkan bagi peserta pemilu, meresahkan bagi masyarakat, terutama bagi rakyat. Jadi bagaimana kita kami Bawaslu mengajak kepada peserta pesta demokrasi ini, ya. Mari kita nikmati pesta ini, kita rayakan, kita jalani tentunya dengan rule-rule yang sudah ditetapkan dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kenapa? Karena dengan mengikuti peraturan perundang-undangan ini, maka pesta ini bisa dinikmati. Ya. Jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini, nanti akan timbul keresahan. Jadi menikmatinya kurang jadi pestanya. Iya. Nah, jadi itu harapan kami, dan kami pun Bawaslu secara terbuka menyampaikan kepada peserta pemilu, kami pun membuka seluas-luasnya. Bawaslu silakan, mungkin peserta pemilu ada yang ingin berkonsultasi, mungkin ya Pak Idhar ya, ingin meminta informasi, bertanya-tanya atau apapun terkait apa yang akan dilakukan. Kami membuka pintu lebar-lebar, kami pun sudah menyampaikan kepada publik bahwa kami Bawaslu ada untuk menemani para peserta pemilu menikmati pesta demokrasi ini sampai nanti selesai, dan tentunya tadi sesuai peraturan perundang-undangan untuk dinikmati bersama. Dinikmati pertama, kata kuncinya bahwa kita pesta ini harus bikin happy. Oke, Mas Idar. Ya. Kalau saya ini untuk pemilu ini kita mengajak lah semua pihak untuk sama-sama terlibat dalam melakukan pengawasan ya. Pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini. Ya. Karena untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas ini tidak seperti memesan kopi di warung kopi sebenarnya. Iya. Misal, Bu, saya pesan secangkir kopi, tidak bisa seperti itu. Misal Bawaslu, KPU, saya mau memesan pemilu yang berkualitas, tidak seperti itu. Tapi untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas ini tentu butuh kerjasama dan komitmen semua pihak untuk sama-sama mengawasi pemilu tahun 2024. Ya, dan terutama pertama-tama dulu dari para aktornya yang bermain yang berkonsentrasi di sana. Ya. Kemudian mungkin
Mbak Atin, sedikit menurut saya kira-kira harapan apa terhadap media mainstream? Bagaimanapun media itu juga harus punya kontribusi dong. Dan ini kira-kira Bawaslu inginkan apa dari media? Iya. Iya. Sebelumnya saya sampaikan dulu nih pada Tribun Lombok udah punya satu ya kanal khusus Ya. kanal khusus terkait pemilu, dan ini memang sangat kami berterima kasih, salah satu yang memudahkan kami dalam menyampaikan informasi-informasi, dan tentunya ini salah satu bentuk pengawasan partisipatif juga yang kami harapkan dari media massa. Dan harapan terbesar kami kerjasama itu tidak hanya sebatas pemberitaan formil ya, betul, tapi lebih kepada penyampaian informasi-informasi tahapan, kemudian apa yang boleh dan tidak, termasuk juga menyampaikan hal-hal yang fakta di lapangan, karena tadi terbatasnya jumlah personel kami di lapangan. Ya, mungkin kami pihak di Bawaslu, di tingkat kami di Panwascam, di tingkat kami kelurahan mungkin tidak dapat informasi pelanggaran, tapi bisa saja dari rekan-rekan media memperolehnya di lapangan. Karena kita sangat tahu ya teman-teman atau rekan-rekan wartawan di lapangan itu lebih dekat, lebih banyak fakta biasanya. Itu kami juga tentunya berharap ke depannya meminta tolong pada rekan-rekan media bisa menyampaikan informasi tersebut kepada kami. Selain tadi menyampaikan informasi-informasi yang informatif tentunya, yang untuk membantu kami menyaingi adanya informasi-informasi hoax di media sosial. Oke. Mas Idar, apa sih harapannya untuk media mainstream ini? Harapan kami untuk media itu setiap kegiatan-kegiatan Bawaslu ini mudah-mudahan bisa dipublis kepada semua masyarakat yang ada di Kota Bima, sehingga kegiatan-kegiatan dan kerja-kerja Bawaslu ini kerja tapi kelihatan bekerja lewat publikasi, lewat media. Oke, sebagai penutup Mbak, ini 2 atau 3 kata lah Mbak Atin, harapan untuk pemilu terutama 14 April dulu kita nih ya, untuk 14 April di Kota Bima apa? 3 atau 4 kata lah, silakan Mbak Atin. Apa ya? Ayo kita rayakan pemilu 2024 dengan gembira, dengan sukacita, sekali lagi tanpa hal-hal yang meresahkan. Kita nikmati bersama. Oke, terima kasih Mas Idar. Oke, 4 kata atau 3 kata silakan. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke, baik Tribuners, demikianlah program Mata Loka bersama 2 orang hebat ini ya, Mbak Atin dan Mas Idar. Tidak terasa perbincangan kita sudah cukup banyak hal yang disampaikan. Tadi ingat kata kunci tadi itu, kita harus bikin pesta ini happy, bikin pesta ini bahagia untuk kita semua. Baik Tribuners, demikian program Mata Loka Tribun Lombok kali ini. Kita jumpa lagi dalam Mata Loka edisi berikutnya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.